Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini pertemuan ketiga kita ya. Yang sebelumnya saya jelaskan tentang apa pentingnya bahasa Inggris dan juga bagaimana kita bisa improve atau meningkatkan kualitas bahasa Inggris kita. Nah, hari ini saya coba berbagi pengetahuan saya dari hal yang sederhana dulu ya. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang word categories. Nah, word categories ini kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah jenis-jenis kata. Sebetulnya lebih dari 4 jenis kata ya. Tapi ini adalah basic, yaitu dasarnya yang perlu kita pahami sehingga nanti kita waktu membuat kalimat kita bisa memahami bagaimana menempatkan kalimat-kalimat ini atau posisinya. Kalau kita kenalkan ini ya, kalau susunan kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia itu kan SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini masing-masing ini nanti kan ada jenis kata sendiri-sendiri. Oke, saya mulai dari kata pertama, yaitu kata benda. Kata benda ini kalau dalam bahasa Inggris adalah noun. Kalau teman-teman ingat yang pernah saya jelaskan dulu, kata benda ini kan kalau di dalam kalimat Inggris itu disimbolkan dengan huruf N kecil ya. Jadi kalau teman-teman punya kamus bahasa Inggris, ini lambangnya N atau noun. Jadi kata benda itu noun. Apa sih kata benda itu? Kata benda itu kalau dalam suatu kalimat itu posisinya adalah sebagai objek. Objek ini pada umumnya adalah kata benda. Contohnya book, board, computer, cellphone, foto. Nah, ini adalah contoh dari kata benda. Kalau gampangnya sih kata benda itu adalah yang bisa kita lihat dengan mata ya. Itu kata benda. Kemudian kalau di dalam kalimat SPOK biasanya yang menempati objek atau kata benda ini adalah di sini ya. Jadi subjek, predikat, objek. Nah, di sebelah sini nanti posisinya objek. Kemudian yang kedua adalah kata kerja atau verb. Kalau di dalam kamus Inggris lambangnya adalah V kecil, yaitu kata kerja. Kata kerja adalah kata kerja itu yaitu kata yang menyertai aktivitas dari subjek atau pelaku. Jadi misalkan seseorang melakukan apa, nah itu disebut dengan kata kerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kata kerja itu adalah diawali dengan me, ber gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan work, bekerja, take, mengambil, take, work, take, watch, sleep, change. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kerja. Gitu ya. Kemudian ada kata sifat atau adjektif, disingkat dengan ADJ kemudian titik ya, adjektif. Adjektif, kata sifat itu apa sih? Jadi kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan atau mendeskripsikan situasi atau kondisi dari subjek. Jadi misalkan ada subjek, misalkan kucing. Kucing itu kecil atau kucing itu lucu misalnya. Nah, itu adalah kata sifat. Nah, ini contoh-contoh umumnya ya. Teman-teman pasti juga sudah paham lah ya kalau sudah pernah belajar bahasa Inggris. Jadi kata sifat beautiful, smart, small, patient, black gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia SPOK, kata sifat ini biasanya menempati di posisinya objek. Jadi misalkan kucing itu hitam atau kucing itu lucu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kata terakhir, kata keterangan atau adverb atau ADV titik ya lambangnya. Nah, kata keterangan ini apa? Jadi kata keterangan ini menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana suatu kejadian atau bagaimana subjek melakukan sesuatu. Jadi misalnya dia
bersepeda dengan hati-hati misalnya. Nah, itu nanti lebih lengkapnya atau komplitnya bisa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Yang sekarang ini contohnya kalau adverb kata keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kan keterangannya banyak ya, ada keterangan cara, keterangan waktu, keterangan tempat gitu. Nah, kalau keterangan cara, jadi bagaimana seseorang melakukan sesuatu, misalnya dia bermain sepeda dengan hati-hati misalnya, nah carefully, peacefully. Nah, ini adalah keterangan cara, keterangan yang menerangkan suatu kondisi. Jadi biasanya ditandai dengan ada akhiran ly ya, atau l. Jadi carefully dengan hati-hati, peacefully dengan damai. Lah ini ada ly-nya. Kemudian yang kedua ini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Yesterday, tomorrow, next morning, next week, next year. Nah, ini adalah contoh dari keterangan waktu atau adverb of time. Kemudian yang kedua ini adalah keterangan tempat, adverb of place. Jadi at the corner, in my room. Itu adalah contoh dari adverb of place, jadi keterangan tempat. Nah, gitu ya teman-teman. Ada 4 jenis kata dasar yang harus kita pahami. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dari sini teman-teman bisa belajar sendiri ya di rumah. Jadi teman-teman bisa membuat list atau daftar. Teman-teman belajar sendiri dari hal-hal, dari benda-benda di sekitar teman-teman list sendiri. Jadi kata benda apa aja, kemudian kata kerja apa aja, kata sifat, kata keterangan. Nah, ini bisa dibantu dengan adanya kamus ya teman-teman. Nah, bisa 5-10 per hari, kemudian dihafalkan, difahami. Nanti lama-lama teman-teman akan terbiasa bisa mengkategorikan, bisa mengelompokkan kata ini kata apa gitu ya. Nah, oke. Sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa belajar untuk mengaplikasikannya dan lebih memahami tentang bahasa Inggris. Ikuti lanjutannya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.